Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul pemodelan polusi plastik di Danau Toba dengan persamaan diferensial. Yang beranggotakan saya sendiri Adinda Rizky Rahma dengan NIM 3 digit terakhir 039 dan teman saya. Saya Sofi Aulia Hamidah dengan digit terakhir 031. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama. Terdapat dua turunan dalam persamaan diferensial, yaitu turunan biasa dan turunan parsial. Jika turunan fungsi itu hanya bergantung pada satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa atau biasa disebut ordinary differential equation. Dan jika bergantung pada lebih dari satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial parsial, partial differential equation. Nah, solusi persamaan diferensial dapat ditentukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode analitik dan metode numerik. Untuk metode analitik itu memberikan solusi sejati, yaitu solusi yang memiliki galat atau error yang sama dengan nol, sedangkan untuk metode numerik itu memperoleh solusi yang mendekati solusi sejati. Nah, metode analitik hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas, yaitu persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana. Jika solusi persoalan dapat dicari dengan menggunakan metode numerik. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan metode Euler sebagai metode numeriknya, sedangkan untuk metode analitiknya kita menggunakan separable. Nah, metode Euler sendiri merupakan metode paling sederhana yang diturunkan dari deret Taylor. Untuk penyelesaian initial value problems menggunakan metode Euler dilakukan melalui persamaan berikut ini. Y1 ditambah 1 sama dengan Y1 ditambah F X1 XI, YI dikali H, di mana I itu merupakan tahapan iterasi. Nah, pemodelan polusi plastik di Danau Toba. Nah, di kawasan Danau Toba ini, sungai yang mengalir ke danau membawa banyak pencemaran berupa potongan-potongan kecil plastik dengan diameter rata-rata 1 mm. Untuk memahami perubahan jumlah plastik di Danau Toba, buatlah model bagaimana polusi ini menumpuk di danau. Dengan data, yang pertama itu volume danau adalah sekitar 2.500 km per. Yang kedua, air masuk ke danau dan keluar dari danau adalah sekitar 50 km per tahun. Dan yang ketiga, setiap meter kubik air yang masuk ke danau mengandung sekitar 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik polusi plastik. Nah, untuk penyelesaiannya itu, yang pertama misalkan PT itu jumlah polusi dalam M pangkat 3 dan T waktu dalam tahun. Nah, tujuan dari ini menggambarkan laju perubahan fungsi atau mengembangkan persamaan diferensial yang menggambarkan PT. Menentukan persamaan diferensial. Nah, yang pertama itu menghitung laju masuknya polusi ke danau akibat aliran air masuk. Untuk mengukur bagaimana PT meningkat karena polusi yang mengalir ke danau, diketahui air masuk ke danau adalah 5 kali 10 pangkat 13 meter kubik danau setiap tahun. Dan setiap 2 kali 10 pangkat min 8 meter kubik menampung polusi plastik. Oleh karena itu, polusi masuk ke danau dengan kecepatan sebesar 5 dikali 10 pangkat 13 meter kubik air per tahun. Nah, itu dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 8 meter kubik plastik dibagi per meter kubik air. Nah, sama dengan 10 dikali 10 pangkat 5 meter kubik per tahun. Nah, yang kedua, menghitung laju keluarnya polusi dari danau melalui air keluar.
Nah, untuk mengukur bagaimana PT menurun karena polusi yang mengalir keluar danau, jika jumlah total polusinya adalah P meter kubik dan volume Danau Toba adalah 2,5 kali 10 pangkat 15 meter kubik, maka konsentrasi polusi plastik di Danau Toba diperoleh P per 2,5 kali 10 pangkat 15 meter kubik plastik per meter kubik air. Karena air yang mengalir keluar setiap tahun adalah 5 kali 10 pangkat 13 meter kubik air per tahun, maka polusi plastik meninggalkan danau dengan kecepatan sebesar laju aliran polusi keluar dengan rumus P meter kubik plastik per laju aliran air keluar dari danau dalam meter kubik per tahun. Nah, diketahui P per 2,5 kali 10 pangkat 15 meter kubik plastik per meter kubik air dikali 5 kali 10 pangkat 13 meter kubik air per tahun dihasilkan P per 50 dikali meter kubik per tahun. Nah, yang ketiga, bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan laju perubahan polusi di danau. Laju perubahan total P adalah selisih antara laju masuknya polusi ke dalam danau dikurangi laju keluarnya polusi dari danau, yaitu dP per dt sama dengan 10 dikali 10 pangkat 5 min P per 50. dP per dt sama dengan 1 per 50 dikali 5 dikali 10 pangkat 7 min P. Nah, dalam konteks ini kita memiliki sebuah persamaan diferensial nih yang menggambarkan bagaimana jumlah polusi berubah seiring waktu. Untuk lebih memahami perilaku fungsi PT, kita akan menerapkan beberapa teknik yang baru saja kita kembangkan. Nah, yang keempat ini grafik persamaan diferensial. Karena ini adalah persamaan diferensial otonom, kita dapat menggambar dP per dt sebagai fungsi dari P. Dan kemudian membuat bidang kemiringan atau slope file seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 ini grafik dP per dt, P dan bidang kemiringan slope file untuk persamaan diferensial dP per dt yang tadi disebutkan. Nah, grafik dP per dt P dan bidang kemiringan slope yang telah kita buat tadi, kita dapat melihat bahwa terdapat suatu titik keseimbangan stabil di mana P sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 kubik meter polusi. Artinya, ketika jumlah polusi dalam Danau Toba mencapai nilai ini, tingkat perubahan polusi dP per dt menjadi 0, yang berarti polusi dalam danau tidak berubah seiring waktu. Dengan kata lain, polusi akan mencapai suatu kondisi tetap di sekitar 5 kali 10 pangkat 7 kubik per meter. Nah, menemukan solusi persamaan diferensial. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari masalah awal, initial value problem, dengan asumsikan bahwa pada awalnya tidak ada polusi di danau, dan setiap meter kubik air yang mengalir keluar dari danau membawa bersamanya sejumlah polusi plastik yang terkandung di dalamnya. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa polusi awal saat T sama dengan 0 adalah 0. Dengan menggunakan persamaan diferensial dP per dt sama dengan 1 per 50 dikali 5 dikali 10 pangkat 7 min P dengan P0 sama dengan 0. Solusi ini akan memberikan kita gambaran bagaimana jumlah polusi akan berkembang seiring berjalannya waktu dimulai dari tidak ada polusi di danau. Nah, solusi analitisnya itu dP per dt sama dengan 1 per 55 kali 10 pangkat 7 min P. Nah, selanjutnya lanjutan yang tadi menjadi 1 per 5 kali 10 pangkat 7 min P dikali dP per dt sama dengan 1 per 50. Nah, ini dipindah ruaskan ya. Dari yang awalnya sebelah sini dikali 1 per 50 menjadi 1 per 5 kali 10 pangkat 7 min P dikali dengan dP dan dt.
Nah, diintegralkan menjadi DP per 5 kali 10 pangkat min 7 min P, diintegralkan menjadi ln min ln 5 dikali 10 pangkat 7 min P sama dengan T per 50 ditambah C. Nah, ln 5 kali 10 pangkat 7 min P sama dengan min T per 50 min C. Nah, ini diperoleh dari mengalihkan kedua ruas dengan min 1. Nah, kemudian dihasilkan yang tadi ln 5 kali 10 7 min P sama dengan min T per 50 min C. Nah, kemudian dihasilkan 5 dikali 10 pangkat 7 min P sama dengan E pangkat min T per 50 min C. Nah, sehingga diperoleh PT-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 min E pangkat min T per 50 min C. Nah, PT-nya diperoleh menjadi 5 dikali 10 pangkat 7 min C E pangkat min T per 50. Kemudian menentukan konstanta integrasi. Kondisi awalnya itu P0 sama dengan 0. Nah, P0 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 min CE pangkat min 0 per 50 dengan tadi T-nya diganti dengan kondisi awal. Nah, kemudian menjadi 0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 7 min CE 0 dihasilkan C sama dengan 5 dikali 10 pangkat 7. Dengan C itu dipindah ruaskan kan. Jadi initial value yang didapat adalah PT sama dengan 5 dikali 10 pangkat 7 min 5 kali 10 pangkat 7 E pangkat min T per 50. Nah, PT-nya 5 dikali 10 pangkat 7 dikali 1 min E pangkat min T per 50. Nah, PT ini adalah jumlah polusi di Danau Toba pada waktu T dalam meter kubik. Nah, solusi ini menggambarkan bagaimana jumlah polusi bertambah seiring waktu dan mencapai tingkat jenuh seiring waktu. Oke, selanjutnya yang ini adalah grafik dari persamaan diferensial yang tadi. Jadi, di setiap pertambahan 0 ditentukan juga bahwa polusi bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian selanjutnya adalah solusi numerik. Yang pertama, saya menggunakan Maple. Di sini Maple menggunakan metode Euler. Yang pertama, kita masukkan data atau rumus diferensial yang ingin kita temukan di Maple. Kemudian akan menghasilkan ini. Ini berarti rumus tadi atau persamaan diferensial tadi telah diinput ke dalamnya. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari dengan menggunakan Euler. Seperti di gambar ini, menggunakan Euler approx memproduksi ini, dan ini. Kemudian, ini menggambarkan kalau rumus yang kita masukkan tadi telah diinput ke Maple. Kemudian kita tinggal menyesuaikan untuk grafik yang ingin kita tentukan. Ini dengan F dengan T startnya dari 0, terus P startnya juga dari 0, dengan DT kita tentukan 1,1 dan N total 100. Kemudian kita untuk menghasilkan grafik, kita harus memasukkan rumus ini ke dalam Maple, yaitu with plot, point plot, P approx simbol dengan circle. Kemudian ini grafik yang kita dapatkan. Nah, kita tahu bahwa grafik yang kita dapatkan ini sama dengan grafik yang bisa kita dapatkan dari metode analitik tadi. Sebenarnya sama, cuma dengan metode yang berbeda karena persamaan kita dapat
dipecahkan dengan solusi analitik dan numerik. Jadi solusi tetap sama. Kemudian ini saya menggunakan Python dengan metode Euler juga. Yang pertama kita import matplotlib.pilot as PLT. Nah, kemudian kita masukkan fungsi untuk persamaan diferensialnya. Kemudian kita tentukan kondisi awal dan parameter lainnya, yaitu P0 sama dengan 0, P0 sama T0 sama dengan 0, Tmax sama dengan 100. Di sini saya memberikan batasan Tmax-nya yaitu 100, kemudian dt-nya 0,1, kemudian inisialisasi daftar untuk menyimpan hasil solusi numerik, yaitu T value sama dengan T0, dan selanjutnya. Kemudian kita implementasikan metode numerik Euler dengan ini, karena kita tadi udah menginisialisasikan p-value menjadi T0 dan sebagainya itu, kemudian kita tinggal masukkan T sama dengan T0, P sama dengan P0, while T kurang dari Tmax. dP sama dengan dP dt, P per T, ini menghitung laju perubahan dP per dt-nya, kemudian P new sama dengan P plus dP dikali dt. Ini memperbarui nilai P menggunakan metode Euler. Dan selanjutnya, kemudian yang terakhir adalah kode untuk menghasilkan grafik atau plot hasil solusi numeriknya seperti ini, dengan cara seperti ini. Kalau untuk metode dengan menggunakan Python. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Sama juga dengan yang kita dapatkan dengan Maple, dengan metode yang sama juga, itu juga menghasilkan hasil yang sama kalau benar dalam memasukkan kode. Kemudian ini saya tambahkan lagi Python menggunakan metode Runge-Kutta. Nah, ini kita import seperti tadi, matplotlib-nya, kemudian import numpy, kemudian kita masukkan lagi fungsi untuk persamaan diferensial seperti ini, kemudian kita masukkan metode Runge-Kutta-nya orde 4 dengan orde 4. Kemudian seperti ini kita masukkan kodenya sampai selesai, kemudian kita masukkan kondisi awal dan parameter lainnya yang ingin kita hasilkan pada grafik nanti. Nah, kemudian kita masukkan solusi numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Kemudian kita masukkan kode untuk agar kita dapat melihat hasil dari solusi numeriknya. Kemudian ini. Dan sama seperti tadi, grafiknya juga sama. Yang selanjutnya adalah ini. Kemudian kan dari skenario tadi kan kita memiliki Danau Toba yang telah mencapai stabil pada tingkat polusi sebesar 5 kali 10 pangkat 7 kubik meter dan telah diadakan regulasi baru yang menghentikan masuknya jenis polusi ini ke dalam danau. Dengan kata lain, tidak ada lagi aliran masuk polusi plastik ke danau. Pernyataannya adalah, oh ya, yang pertama yang dimaksud dengan mencapai stabil pada tingkat polusi ini, yang dimaksud adalah tingkat polusi yang masuk dan keluar itu cenderung stabil, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, begitu. Kemudian kita mengambil skenario baru bahwa sampah tadi sudah tidak ada yang memasuki danau. Jadi kita menghitung bagaimana sampah yang telah stabil itu untuk keluar dari danau seperti itu. Pernyataan ini ada. Nah, selanjutnya pernyataan ini adalah bagaimana jumlah polusi plastik di Danau Toba akan berubah dalam situasi ini dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk jumlah polusi tersebut menjadi separuh dari jumlah awal. Jadi kita menghitung jumlah polusi yang masuk sampai di tingkat polusi stabil tadi setengahnya dari jumlahnya gitu. Nah, tentu kita harus mengganti persamaan diferensialnya. Nah, kita mendapatkan persamaan diferensial ini sebagai persamaan kita untuk menghitung bagaimana sampah keluar atau berapa lama sampah bisa keluar dari danau. Nah, kondisi awal kita masukkan yaitu P0 sama dengan 5 kali 10 karena kita tadi mengasumsikan bahwa
eh, saat stabil itu tidak ada lagi sampah yang masuk. Jadi kita masukkan P0 menjadi 5 kali 10. Yang berarti pada awalnya Danau Toba memiliki 5 kali 10 pangkat 7 kubik meter polusi plastik. Nah, solusinya dari persamaan diferensial itu dengan cara-cara analitik tadi, seperti em, analitik dan numerik, eh, sorry, untuk secara analitik itu kita mendapatkan PT sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 E pangkat minus T per 50. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan kita menggunakan cara separable differential equation. Nah, kita bisa mendapatkan solusi ini. Kemudian, ini adalah fungsi eksponensial negatif yang menunjukkan bagaimana jumlah polusi berkurang seiringnya waktu dalam situasi di mana tidak ada aliran masuk polusi baru. Untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan agar jumlah polusi menjadi setengah dari jumlah awal, 2,5 kali 10 pangkat 7. Dalam situasi ini, kita akan menggunakan persamaan 2,5 kali 10 pangkat 7 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 E minus E pangkat minus T per 50. Sekarang kita ingin mencari T di mana polusi menjadi setengah dari jumlah awal. Dengan menyederhanakan persamaan ini, kita dapat 1/2 sama dengan E pangkat min T per 50. Kita akan menggunakan logaritma alami atau ln pada kedua sisi, seperti ini, untuk menghilangkan eksponensialnya. Kemudian kita menggunakan properti logaritma untuk membawa eksponensial T per 50 turun ke bawah, seperti ini. Jadi kita dengan ln tadi, kita dapatkan dengan dikalikan semua sisi dengan ln tadi, kita mendapatkan minus ln 2 sama dengan minus T per 50. Sekarang kita bisa isolasi T atau memindahkan T ke satu sisi agar kita mendapatkan T, yaitu dengan T sama dengan min 50 ln 2. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai 34,60. Jadi, kesimpulannya, dalam situasi di mana tidak ada aliran masuk lagi, polusi baru, dan jumlah awal polusi adalah 5 kali 10 pangkat 7, dibutuhkan sekitar 34,66 tahun bagi jumlah polusi di Danau Toba untuk menjadi setengah dari jumlah awalnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.